sekarang menyelamatkan umat akidahnya, saudara. Saya selamatkan akidah Anda. Kalau Anda berkata Nasrani itu orang beriman, Yahudi itu orang beriman, ini sudah memperkosa ayat Allah di dalam Al-Quran. Mari berhadapan dengan surah Mamun. Datang dari KNO itu ke rumah saya. Ayo berdebat. Jangan macam-macam kalau iman ini selera. Saya tidak dapat kursi, gak apa-apa. Kursi saya di rumah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pada malam hari ini kita seluruhnya sudah membaca di belakang ini takziah kepada almarhum Ananda Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Madinah. Ini seluruhnya apa yang kita kerjakan ini insya Allah dan pasti akan dialami oleh seluruh manusia ini. Rasulullah bersabda, kafal mautu wa idham. Cukuplah mati itu sebagai penasehat, wa'id yang memberikan nasihat. Kalau dengan nasihat yang lain tidak mempan, tidak tembus, maka terakhirlah mati yang akan menjadi penasehat kita. Bahwa kita ini pasti seluruhnya akan berakhir dengan kematian. Kata guru saya, berani hidup harus berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Ini dibolak-balik. Berani hidup harus berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Sudah terlanjur hidup harus berani mati. Nah, ini mati sebagai nasihat. Persilakan Anda sekarang di dunia, bermainlah dengan segala macam permainannya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah oleh kalian bahwa hidup di dunia ini la'ibun. La'ibun itu artinya permainan. Mengapa Allah memilih kata-kata la'ibun di sini? Ini yang artinya sangat mendalam. Ketahuilah oleh kalian bahwa hidup di dunia ini la'ibun, permainan. Allah mengambil kata-kata permainan karena pasti tidak ada orang yang bermain terus-menerus. Pasti suatu saat berhenti bermain. Main sepak bola akan berhenti kalau
sudah 1,5 jam. Main badminton pasti berhenti kalau sudah game 2 kali, bisa 3 kali, itu paling lama. Ini semua permainan. Allah membuat isyarat bahwa hidup ini cuman permainan, ditambah lagi walahun, permainan yang membuat manusia lupa. Sangat tepat Al-Quran. Orang kalau bermain itu lupa. Bermain sepak bola kadang-kadang lupa bahwa peraturan itu yang disepak itu bola, bukan kaki orang. Tapi kadang-kadang yang disepak bukan bola, kaki orang, sehingga outside, terpaksa free kick, dikasih tanda bahwa kau melanggar. Orang bermain ini senantiasa lupa. Saudara kalau nonton permainan sepak bola, saudara depan televisi bisa menjerit, sayang, coba kasih kanan, kasih tengah, tembak, gol. Coba main sendiri. Saudara di depan main badminton bisa bilang, sayang, coba cemis silang. Coba Anda main sendiri. Nah, disinilah Al-Quran memberikan perumpamaan laibun walahun. Hidup di dunia ini cuma permainan yang bikin manusia lupa. Ini yang dijadikan oleh Allah pedoman, i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wazinatun. Hidup dunia cuma perhiasan saja. Saudara sekarang malam mengadakan malam takziah, saudara mengadakan perkawinan, rumahnya dihias kayak malam ini dengan kain dan lampu. Selesai tahlilan, selesai marhaban dan digulung, semua habis. Itulah hidup di dunia, zinatun, cuman sebagai perhiasan. Wa tafakhurun fil amwali wal aulad. Dan kadang-kadang sombong-sombongan, bangga-banggaan di dalam harta dan anak. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan juga banyak-banyakan bangga dengan keluarga besar. Ini semuanya Allah kasih perumpamaan. Kamatsali waithin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Itu cuman ibaratkan air hujan yang turun ke tanah, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Hijau. A'jabal kuffaru nabatuhu. Wah, ini ada kata-kata kafir ini. A'jabal kuffar, yang menakjubkan petani. Kufar di situ bukan kafir, petani. Mengapa petani dikatakan kufar? Karena petani banyak menutup biji-bijian. Nanam jagung, masukkan tanah, ditutup. Nanam padi, gabah, masukkan, ditutup. Nanam salak, biji salak dimasukkan, ditutup. Sehingga petani itu dalam Al-Quran juga disebut kufar ya. Jadi kata-kata kafir itu banyak dalam Al-Quran maknanya. Kalau kita beriman, ikuti Al-Quran, jangan menafsirkan Quran sendiri-sendiri yang akan menyesatkan. Apalagi menafsirkan Quran mengikuti kemauan. Subhanallah, subhanallah. Kufar ini banyak artinya dalam Al-Quran. Yukaffir ankum sayyiatikum. Allah menutup, menghapus. Jadi kafir itu berarti menghapus. Kafir itu berarti menutup. Kafir ada lagi. Kafir artinya menutup hatinya, sehingga iman tidak bisa tembus ke dalam dadanya karena sudah ditutup. Itulah kafir yang dimaksud dalam Al-Quran. Orang kafir, orang yang sudah menutup hatinya, tidak tembus lagi iman.
Iman kepada Allah tidak bisa masuk. Iman kepada Rasulullah tidak bisa masuk. Iman kepada Al-Quran tidak masuk. Itulah sebabnya innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Allah yang menyatakan bahwa orang Yahudi itu kafir, bukan Sukron Makmun. Allah yang menyatakan Nasrani itu kafir, dan itu bukan penghinaan. Kita berkata orang Nasrani kafir bukan penghinaan. Orang Yahudi itu kafir bukan penghinaan. Engkau kafir artinya kau telah menutup hatinya untuk tidak menerima iman kepada Allah, untuk tidak menerima iman kepada Rasulullah, untuk tidak beriman kepada Al-Quran. Itu namanya kafir yang dimaksud oleh Allah. Orang yang sudah menutup hatinya, tidak mau menerima lagi kepada iman. Dan iman yang dimaksud oleh Al-Quran jangan ditafsir menurut kiai sekarang. Kiai sekarang menafsirkan seenaknya, menurut seenak perutnya. Bukan marah, ngasih tahu saya pada saudara. Dikatakan Yahudi itu orang beriman, goblok. Sukron Makmun yang bilang goblok. Goblok terhadap Al-Quran. Mungkin cerdas di bidang lain. Orang Nasrani itu orang beriman, goblok menurut Al-Quran. Kesel saya melihat tingkah laku kiai zaman akhir ini. Gak usah curiga, Sukron Makmun NU. Gak usah curiga, tapi bukan NU yang sekarang. Bukan NU yang sekarang. Sampaikan sama pengurus PBNU, Sukron Makmun tidak takut menafsirkan Al-Quran semau-maunya. Dikatakan orang Yahudi beriman, subhanallah, subhanallah, karena dia katanya beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada kitab Taurat. Orang Nasrani itu beriman, subhanallah. Saya untuk menyelamatkan umat akidahnya, saudara. Saya selamatkan akidah Anda. Kalau Anda berkata Nasrani itu orang beriman, Yahudi itu orang beriman, ini sudah memperkosa ayat Allah di dalam Al-Quran. Mari berhadapan dengan Sukron Makmun. Datang Kiai KNO itu ke rumah saya. Ayo berdebat. Jangan macam-macam kalau iman itu diselewengkan, saudara. Saya tidak dapat kursi, nggak apa-apa. Kursi saya di rumah banyak. Saya tidak dapat duit, tidak apa-apa. Saya cukup makan. Jangan kiai khawatir cuma duit yang dicari. Berhenti jadi kiai. Bukan marah, ngasih tahu saya ini. Subhanallah. Imam Ghazali berkata, inni la arhamu thalathan. Saya sangat kasihan kepada 3 orang. Nanti baca Ihya itu. Kalau Sukron Makmun bohong, hoak, potong jari tangan. Jari tangan saya potong. Baca di Ihya. Apa kata Imam Ghazali? Inilah arhamu thalathan. Saya sangat kasihan pada 3 golongan orang. Yang pertama kata Imam Ghazali, aziza qaumin dallah. Orang yang gagah perkasa di tengah-tengah masyarakat akhirnya menjadi hina. Disanjung-sanjung di tengah-tengah masyarakat akhirnya menjadi hina. Kasihan kata Imam Ghazali. Yang kedua, ghaniyya qaumin. Orang kaya yang alim. Orang kaya, ghaniyya qaumin. Orang kaya di tengah-tengah kaum. Kaya raya, hidup mewah, tidak ada yang kurang. Iftaqoroh, kemudian jadi miskin. Kasihan orang semacam itu.
Itu Imam Ghazali yang berkata, bukan Sukron Ma'mun. Yang ketiga, subhanallah. Apa yang ketiga yang paling dahsyat? Dengarkan kupingmu. Hai ustadz-ustadz, pasang kupingmu. Hai kiai-kiai, pasang kupingmu. Saya tidak takut kualat, sama-sama kiainya. Dan insya Allah saya kiai tertua, berkewajiban saya menyampaikan kepada yang muda, hati-hati kau jadi kiai. Jangan kau merasa nikmat dengan kiainya yang disanjung-sanjung. Apa kata Imam Ghazali? Aliman yal'abu bihi ad-dunya. Orang alim yang dipermainkan oleh dunia. Dunia itu dalam Islam cuma 3: harta, wanita, tahta. Ini akan mempermainkan kiai, akan dipermainkan dengan wanita-wanita yang cantik-cantik, sehingga kiainya bisa kawin 100 kali. Loh betul, ada kiai yang istrinya 100-200. Begitu istrinya sudah 4, kepingin kawin lagi, PHK 1, kawin lagi, sudah 5, ingin kawin lagi, pecat lagi yang tua, ganti yang muda, 6 kali, 7 kali, 7 kali, 100 kali. Yang dihadapi 4 untuk tidak melanggar Al-Quran. Kalau memang benar persilakan, asal tujuannya benar, saya tidak menyalahkan. Dunia yang kedua setelah wanita, harta. Ingin mempunyai duit yang bertumpuk-tumpuk, ingin mempunyai emas yang berkilo-kilo atau berton-ton, ingin punya perusahaan. Itu sudah menjadi naluri manusia. Kalau kiai sudah dipermainkan oleh harta, kiai dipermainkan oleh wanita, kiai dipermainkan oleh kedudukan dan jabatan, ingin menjadi menteri, ingin menjadi bupati, ingin menjadi, subhanallah, sudah diangkat oleh jadi kiai, kok kepingin jadi bupati. Sudah dijadikan oleh Allah kiai, kok kepingin jadi gubernur. Imam Abu Hanifah itu mati di penjara dan diracun akhir hidupnya. Seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah, karena hanya ditawarkan oleh khalifah untuk menjadi qadil qudot, untuk menjadi mahkamah agung. Siapa yang tidak tertarik dengan jabatan mahkamah agung? Imam Abu tolak. Tidak. Kalau kau tanya hukum, tanya sama saya, kata Imam Abu Hanifah. Tapi dikasih jabatan, tidak. Tapi saya tetap akan memberikan nasihat secara hukum Islam kepada pemerintah. Tidak usah dikasih jabatan. Satu ketika khalifah ingin kawin lagi, istrinya melarang, tidak setuju. Lalu kata khalifah tadi, ayo kita datang kepada qadil qudot. Si perempuan menjawab, saya tidak mau kepada mahkamah agung yang kau tunjuk itu untuk minta fatwa hukum. Pasti miring kepada kau karena engkau yang ngangkat. Paham ini? Paham ini? Karena engkau yang ngangkat, pasti saya memihak kepada engkau. Kata istrinya, saya minta pengadilan sama Imam Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah yang berfatwa, saya tunduk. Kalau mahkamah agung yang diangkat oleh engkau yang berfatwa, saya tidak akan tunduk.